Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Malam itu, hujan mengguyur dengan derasnya, menimpa aspal jalan yang seolah-olah menangis bersama nasib para penghuninya. Di sebuah sudut kota yang mulai terlupakan oleh kemegahan modern, Ardi, seorang pria paruh baya yang selama ini hidupnya penuh liku dan penderitaan, merasakan getaran aneh di balik tirai gelap malam. Hatinya yang lelah karena serangkaian kegagalan dan kerugian tiba-tiba berdebar saat ia menerima pesan samar dari seorang pria tua misterius. Pesan itu terselip dalam bisikan angin dingin, menjanjikan kekayaan berlimpah melalui satu ritual kuno yang dikenal dengan sebutan pesugihan. Ardi telah lama bergelut dengan hidup yang serba kekurangan. Setiap hari ia bangun dengan wajah lesu, membawa beban harapan yang kian menipis. Di sudut pikirannya yang terdalam, terbersit keinginan untuk sejenak melarikan diri dari penderitaan, meski dengan risiko yang tak terhitung. Suatu malam, ketika Ardi tengah berjalan menyusuri lorong-lorong sepi kota, tatapannya tertumbuk pada sosok pria tua berkerudung yang duduk termenung di sebuah halte yang hampir terlupakan. Pria itu, dengan mata yang seolah menyimpan rahasia zaman, mendekati Ardi dan dengan suara parau berkata, "Masih ingatkah engkau pada desakan hidup yang terus mendera? Ada jalan yang dapat mengubah nasib, namun setiap jalan memiliki harganya." Tak sempat berpikir panjang, Ardi mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir pria itu. Di balik keremangan malam, pria itu menceritakan tentang ritual pesugihan, sebuah upacara kuno yang melibatkan pengorbanan jiwa dan raga, yang dipercaya mampu membuka pintu rezeki melimpah. Rezeki tak akan datang dengan sendirinya, kawan. Ada kekuatan yang harus dipanggil, dan pengorbanan harus kau berikan. Dunia ini tak pernah memberi tanpa harga, ujar pria itu sambil menyerahkan sebuah gulungan kertas usang yang terisi coretan simbol-simbol mistis. Gulungan itu, meski tampak rapuh, menyimpan kunci menuju kehidupan yang selama ini Ardi impikan. Ardi, yang selama ini hidupnya hanyalah bayang-bayang dari kebahagiaan, mulai merasakan ketertarikan aneh terhadap tawaran itu. Meskipun ada firasat gelap yang mengusik batinnya, keputusasaan akhirnya mengalahkan logikanya. Ia mulai menyusun rencana untuk menemukan lokasi ritual yang tersembunyi, tempat di mana legenda pesugihan itu konon pernah dilaksanakan ribuan tahun yang lalu. Petunjuk dalam gulungan kertas membawa Ardi menuju sebuah desa terpencil di pinggiran hutan, tempat waktu seakan berhenti dan arwah masa lalu masih berkeliaran di antara reruntuhan bangunan tua dan pepohonan yang menjulang tinggi. Di desa itu, Ardi disambut dengan tatapan waspada penduduk yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan bisikan misteri. Banyak yang menghindari berbicara tentang masa lalu desa itu, terutama mengenai malam-malam di mana suara-suara aneh terdengar dan bayang-bayang misterius menari di antara pepohonan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mang Ucup, yang dikenal sebagai penjaga rahasia mistis desa tersebut. Dengan raut wajah yang penuh keriput dan mata yang menyimpan kebijaksanaan serta kesedihan, Mang Ucup memperingatkan Ardi tentang jalan berbahaya yang hendak ia tempuh. "Nak, pesugihan itu bukan main-main. Banyak jiwa yang telah terseret ke dalam kegelapan karena keinginan duniawi. Kalau engkau memilih jalan itu, bersiaplah untuk menanggung kutukan yang tak terduga," ujar Mang Ucup dengan suara lirih, seolah takut mengundang roh jahat yang mendengar. Meski begitu, keinginan Ardi untuk mengubah nasib semakin kuat. Ia memutuskan untuk menggelar ritual di sebuah lokasi terpencil, sebuah situs purbakala di tepi jurang yang diselimuti kabut tebal. Malam yang ditentukan jatuh pada titik tengah bulan baru, ketika langit seolah-olah menelan cahaya dan membiarkan kegelapan merajalela. Dengan hati berdebar, Ardi menyiapkan segala sesuatunya sesuai petunjuk dalam gulungan kertas. Ia menggambar lingkaran dengan kapur di atas tanah becek, menempatkan berbagai simbol yang aneh dan tak dikenal, serta menyusun persembahan berupa sesajen dan darah hewan yang diambil dari korban yang telah ia persiapkan. Di antara persembahan itu, terselip sehelai kain hitam yang dikatakan sebagai jimat untuk memanggil kekuatan yang tersembunyi.
Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, angin seolah berbisik, dan hutan di sekitarnya pun sunyi sejenak. Ardi, dengan tangan gemetar, mengucapkan mantra-mantra yang tertulis dalam gulungan itu. Suara-suara yang dulu hanyalah bisikan angin berubah menjadi gema yang menggelegar di seluruh penjuru alam, seolah-olah makhluk halus telah terbangun dari tidur panjangnya. Lingkaran yang telah ia gambar mulai berpendar dengan cahaya kebiruan yang aneh, menandakan bahwa sesuatu telah mulai merespon panggilannya. Di tengah kegelapan itu, muncul bayangan samar yang melintas di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati lingkaran persembahan, dan seketika suhu udara terasa menurun drastis, membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Dalam keheningan yang mencekam, Ardi menyadari bahwa ia telah membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Sosok itu semakin jelas, menyerupai wujud manusia namun dengan mata yang menyala merah dan kulit pucat seperti salju. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi kemanusiaan, melainkan keganasan dan kekosongan yang membuat setiap yang melihatnya terperangah dalam ketakutan. Ardi merasa seolah-olah jiwanya terguncang oleh kehadiran makhluk itu, namun ia terlanjur terikat oleh keinginan yang telah ia tanamkan jauh sebelum malam itu tiba. Dengan suara yang hampir hilang ditelan angin, makhluk itu berbicara dalam bahasa yang nyaris tak bisa dimengerti, namun maknanya menggetarkan jiwa. "Engkau telah memanggilku, dan untuk itu, jiwa engkau akan menjadi milikku," ucapnya seraya mendekat, langkahnya menggema di atas tanah yang basah. Dalam sekejap, Ardi merasa seolah-olah terjebak di dalam pusaran mimpi buruk yang tak berujung. Wajah-wajah yang pudar, bayangan masa lalu, dan jeritan-jeritan tanpa suara melingkupi pikirannya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan jantungnya berdetak kencang seolah hendak melarikan diri dari kandang tubuhnya sendiri. Dalam keputusasaan yang menghimpit, Ardi berusaha menarik diri, ingin menghentikan apa yang telah ia mulai. Namun, kekuatan gelap yang telah terbangun tidak mengenal belas kasihan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia berjalan di atas tanah yang penuh duri dan bayang-bayang kesalahan. Suara-suara aneh yang muncul dari kegelapan seakan mengeroyok pikiran, menyisipkan keraguan bahwa setiap mimpi akan menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Angin yang menderu membawa bisikan-bisikan mengerikan, memanggil namanya, "Ardi, Ardi," seolah makhluk itu ingin menuntut jiwa yang telah dipertaruhkan. Di saat itulah, muncul seberkas cahaya yang samar dari balik pepohonan, mengingatkan Ardi akan nasihat Mang Ucup. Namun, cahaya itu pun tak mampu menembus kegelapan pekat yang telah menguasai sekelilingnya. Dalam keputusasaan, ia menyadari bahwa ia telah memasuki alam yang bukan untuk manusia. Sisa-sisa keberaniannya tersisa hanya untuk teriak dalam keheningan, namun suaranya pun tersedut oleh kegelapan yang terus mengembang. Dalam detik-detik terakhir yang tersisa sebelum kegelapan menyelimuti seluruh jiwa, Ardi melihat bayangan dirinya di permukaan tanah yang basah. Bayangan itu tampak terpecah antara manusia dan makhluk halus, menandakan bahwa pengorbanan yang telah ia lakukan tak hanya menuntut harta dunia, tetapi juga jiwa yang terbelenggu dalam kutukan abadi. Hatinya, yang dulu penuh harapan dan keinginan untuk berubah, kini berubah menjadi ladang penderitaan yang tak terhingga. Dengan penuh kegetiran, Ardi merasakan bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkannya pada ambang kehancuran. Rasa takut dan penyesalan mulai menyeruak, namun sudah terlambat untuk mengubah nasib yang telah ditetapkan oleh kekuatan gelap. Hening yang mencekam menyelimuti malam itu, seolah alam semesta sendiri ikut menangisi tragedi manusia yang terjerat dalam permainan iblis. Saat fajar perlahan mulai menyingsing, suara-suara mengerikan yang semalam menghantui pun mulai menghilang, meninggalkan keheningan yang menyeramkan. Namun, bagi Ardi, keheningan itu bukanlah pertanda aman, melainkan jeda sebelum badai kekal yang akan menerjang jiwanya selamanya. Dengan mata yang kini kosong dan penuh ketakutan, ia menyadari bahwa ritual pesugihan telah mengubahnya menjadi bagian dari kisah kelam yang tak akan pernah berakhir. Fajar yang datang menyusul dengan sinar yang redup tak mampu menghapus bayang-bayang kelam yang masih membayangi Ardi.
Meskipun mentari mulai menembus kabut tebal, Ardi merasakan dinginnya kutukan itu masih mencengkeram jiwa, seolah setiap hela napasnya menyerap sisa-sisa kegelapan malam sebelumnya. Setelah malam penuh kengerian, bangun di pagi yang suram membuatnya sadar bahwa ritual pesugihan telah mengubah dirinya selamanya. Saat menatap cermin keropeng letak di sudut kamar kecilnya, Ardi mendapati bahwa wujud dirinya telah berubah secara mencolok. Mata yang dulu tampak lelah kini berpendar dengan kilatan merah, seakan terbakar oleh api neraka. Garis wajahnya pun tampak lebih keras, seolah dipahat oleh tangan kekuatan halus yang mengikis kelembutan manusiawi. Setiap gerakan terasa berat, seolah kutukan itu meresap ke dalam tulang dan ototnya, mengubahnya menjadi sosok yang bukan lagi manusia biasa, melainkan bayangan kelam yang terseret dari dunia lain. Di luar, penduduk desa mulai membisikkan berita tentang Ardi. Wajah-wajah yang dulu penuh simpati kini berubah menyimpan kecurigaan dan ketakutan. Mereka tahu, kutukan pesugihan bukan sekadar mitos belaka. Di balik segala janji rezeki berlimpah, tersimpan kejahatan yang siap menelan jiwa siapapun yang berani menyentuhnya. Rasa takut merayap ke setiap sudut desa, seakan setiap langkah Ardi membawa malapetaka bagi semua yang mengenalnya. Ardi pun mulai diganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata. Di malam-malam berikutnya, ia mendengar derap langkah yang tidak berjejak di lorong gelap, suara desir angin yang seolah membentuk kalimat mengerikan, dan bayang-bayang samar yang selalu mengintai dari balik jendela. Bahkan ketika terlelap, mimpi buruk kian merajalela. Dalam tidurnya, ia selalu ditemani oleh sosok-sosok pucat dengan mata kosong yang menyeruak, mengulangi bisikan, pengorbanan telah terikat, nyawamu telah jadi milik kegelapan. Setiap pagi, ia terbangun dengan keringat dingin dan perasaan seolah dikejar oleh hantu-hantu masa lalu. Di tengah keputusasaan, teringat akan peringatan Mang Ucup, Ardi pun mencari sang dukun tua. Ia mengenang betapa penuh keprihatinan wajah Mang Ucup ketika memperingatkannya tentang bahaya ritual pesugihan dan kutukan yang mengikutinya. Dengan sisa keberanian yang ada, Ardi melangkah menuruni jalan setapak menuju pondok tua di pinggiran desa, tempat Mang Ucup tinggal. Suasana di sana seolah telah berhenti pada masa silam, aroma dupa yang menguar, kayu lapuk, dan bayang-bayang masa lalu menyatu dalam keheningan yang mencekam. Setibanya di pondok, Mang Ucup sudah menunggu dengan tatapan pilu. Ardi, kutukan itu telah merasuk ke dalam dirimu. Ritual pesugihan yang kau lakukan membuka gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Kini, jiwa-jiwa yang lama terpenjara ingin menuntut keadilan, ucapnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh desir angin malam. Dari kata-kata dukun itu, Ardi pun tersadar bahwa untuk membebaskan diri dari kutukan, ia harus mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Mang Ucup menceritakan sebuah legenda kuno, di tengah hutan angker yang jauh dari desa terdapat sebuah sumber air suci, dipercaya mampu menyembuhkan jiwa yang terbelenggu oleh dosa dan kutukan. Namun, jalan menuju sumber itu dipenuhi ujian berat, hanya jiwa yang murni dan tabah yang bisa melewatinya. Rasa putus asa bercampur harapan, Ardi memutuskan untuk memulai perjalanan penebusan. Dengan petunjuk dari Mang Ucup, ia bersiap meninggalkan desa yang kini menjadi saksi bisu dari penderitaan dan kutukan. Setiap langkah menuju hutan terasa seperti menapaki lorong waktu yang dipenuhi oleh bayang-bayang dosa dan kenangan pahit. Pepohonan tinggi dengan dahan rapat bagaikan jari-jari tangan raksasa yang mencoba menariknya kembali, sementara suara-suara gaib menyusup dari balik dedaunan, menyuarakan ancaman yang tak terucapkan. Malam menjelang, Ardi tiba di tepian sebuah sungai kecil. Airnya yang mengalir membawa kilau lembut seolah menantang kegelapan. Aroma tanah basah bercampur dedaunan lapuk mengingatkannya akan kenangan yang pernah terlupakan. Dengan ragu dan harap, ia mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Sentuhan air sejuk itu seolah mengobarkan secercah harapan, mengusir sekejap bayangan-bayangan kelam yang mengganggu pikirannya. Namun, di tengah keheningan, suara samar terdengar, Ardi, pengorbanan belum selesai. Kau harus memilih, melanjutkan jalan penebusan atau tenggelam dalam kegelapan selamanya.
Suara itu menggema, menusuk setiap sudut hati, meninggalkan keraguan yang mendalam. Tak gentar, Ardi melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Malam itu, langit ditutupi awan pekat yang menambah kesan angker, sementara bintang-bintang pun seolah bersembunyi, enggan menyaksikan penderitaan seorang manusia yang telah terseret ke dalam dunia roh. Dalam hutan yang semakin pekat, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang datang tanpa sumber, seakan seluruh alam roh berkumpul untuk mengadili nasibnya. Langkah demi langkah, ia memasuki lembah tersembunyi yang penuh dengan pohon-pohon tua dan akar yang menjulur, menyusun labirin alami yang menantang keberanian. Di tengah lembah itu, Ardi menemukan sebuah altar batu besar, dihiasi ukiran-ukiran misterius yang sudah pudar oleh waktu. Konon, altar inilah gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Di sana, suasana menjadi begitu kental dengan aura supranatural yang menggetarkan. Tepat ketika ia hendak mendekat, bayangan sosok berjubah hitam muncul dari balik geremangan. Sosok itu tampak lebih nyata daripada bayangan-bayangan yang menghantuinya selama ini. Wajahnya tersembunyi, hanya tersisa mata yang menyala dingin, seolah mencerminkan kedalaman neraka. Dengan suara yang serak namun penuh kekuatan, sosok itu bertanya, "Ardi, kau telah mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh. Pengorbananmu belum cukup, dan kutukan ini menuntut pembayaran lebih mahal. Apakah kau siap menanggung sisa penderitaan demi mencari penebusan?" Kata-kata itu menusuk relung jiwa, mengguncang setiap fondasi keberanian Ardi. Dalam sekejap, bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai menari liar, mengerucut menjadi pusaran energi gelap yang merayap mendekat, seakan ingin menelan seluruh keberadaannya. Di tengah keputusasaan, Ardi mengingat liontin berbentuk bulan sabit yang diberikan oleh Mang Ucup, sebuah jimat yang diyakini mampu melindungi dari kekuatan jahat. Dengan gemetar, ia menggenggam liontin itu erat, dan tiba-tiba seberkas cahaya lembut muncul, menembus gelap yang mengelilingi altar. Cahaya itu membawa kehangatan, mengusir bayangan-bayangan yang mendekat, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman. Di tengah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, Ardi berusaha mengulangi mantra yang pernah diucapkan pada malam ritual, memohon agar kekuatan ilahi dapat membantu menyembuhkan kutukan yang merenggut jiwanya. Pertarungan batin yang dahsyat pun dimulai. Setiap kata mantra yang keluar dari bibirnya seolah disambut oleh raungan angin dan gemuruh bumi, menggetarkan setiap helai jiwa yang tersisa di dalam dirinya. Bayangan sosok berjubah hitam itu tidak tinggal diam. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mendekat lagi, mengulurkan tangan yang terbuat dari asap pekat dan kegelapan murni, mencoba merenggut jiwa Ardi. Dalam detik-detik yang mencekam itu, Ardi merasakan konflik batin yang luar biasa antara keinginan untuk mendapatkan rezeki duniawi yang telah membuatnya terjerat dan tekad untuk menebus dosa serta mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Di tengah pertempuran yang berlangsung, seolah waktu berhenti, teriakan Ardi yang penuh kepasrahan dan keberanian bergema, "Aku takkan membiarkan kegelapan menelan jiwaku. Jiwa ini adalah milikku, dan setiap pengorbanan akan kulewati demi mendapatkan penebusan." Suaranya pecah, namun setiap kata seakan dipenuhi kekuatan dari sisa-sisa harapan yang hampir punah. Liontin di tangannya mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya yang mampu menolak serangan roh-roh jahat. Bayangan sosok berjubah itu pun terhuyung, seolah terpecah oleh sinar harapan yang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Saat bayangan perlahan menghilang ke sudut-sudut gelap lembah, Ardi sadar bahwa kutukan pesugihan belum sepenuhnya hilang. Setiap langkahnya kini masih diiringi bisikan dan rintihan jiwa-jiwa yang terperangkap di alam roh, mengingatkan bahwa setiap pengorbanan memiliki harga yang tak terbayarkan. Dalam keheningan malam yang kembali menyelimuti lembah, Ardi bertekad untuk meneruskan perjalanannya ke sumber air suci, tempat di mana keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh diyakini bisa dipulihkan. Di malam yang sama, saat bulan baru menyembunyikan sinarnya dan bintang-bintang pun seolah tak ingin menampakkan diri, Ardi melangkah lagi. Jalan di hutan semakin berliku dan menyesakkan,
setiap bayangan dan suara seolah menguji tekadnya. Dalam tiap jejak langkah, ia mengingat peringatan Mang Ucup dan bayangan kesalahan yang tak terhapuskan. Namun, di balik rasa sakit dan kegelapan yang menghimpit, tersimpan secercah keyakinan bahwa penebusan itu masih mungkin terjadi. Di tengah perjalanan yang melelahkan, ketika ia berhenti sejenak di bawah rindangnya pohon tua, Ardi menatap langit yang mendung. Di sanalah ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan menyelesaikan perjalanan ini, meskipun harus melewati neraka yang selama ini kutapaki. Kutukan ini mungkin telah menghantui jiwaku, tapi aku takkan menyerah pada kegelapan. Kata-kata itu terhentak di antara hembusan angin malam, seolah menjadi doa terakhir yang memohon pertolongan dari kekuatan yang lebih tinggi. Ardi yang perlahan menghilang di tengah rimbunnya hutan, langkahnya disertai suara-suara roh yang masih bergema, dan bayangan kutukan yang terus menghantui. Pertanyaan pun menggantung di udara, akankah ia mampu mengembalikan keseimbangan yang telah rusak, atau akankah pengorbanan yang telah ia lakukan membawa dirinya semakin terjerat dalam kegelapan yang tiada akhir. Dalam hening malam, angin seolah mengulangi janji mengerikan, menandakan bahwa teror pesugihan belum usai, dan bagi jiwa-jiwa yang tersesat di antara dunia manusia dan alam roh, penebusan hanyalah mimpi yang kian menjauh. Dengan segala penderitaan dan keputusasaan, kisah Ardi terus berlanjut, menantang takdir yang telah ditetapkan oleh kekuatan kegelapan. Hanya waktu yang akan menjawab, akankah teror ini menjadi awal dari kejatuhan total, atau mungkinkah cahaya penebusan suatu hari mampu menyinari jalan jiwa yang telah lama terjebak di antara bayang-bayang neraka.